Korupsi merupakan suatu tindakan mencuri yang melibatkan banyak pejabat publik, swasta, bahkan mitra-mitra pemerintah lainnya dengan cara menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka demi mendapatkan keuntungan mereka sendiri. Saat ini Kejaksaan Agung sedang menuntaskan korupsi BTS di Kementerian Kominfo dengan melibatkan kerugian triliunan rupiah, sedangkan KPK dalam proses penuntasan kasus korupsi di Kementerian Pertanian, di mana temuan awalnya yaitu berupa uang 30 miliar lebih hasil penggeledahan di rumah jabatan Menteri Syahrul Yassin Limpo. Korupsi oleh kedua menteri yang kekayaan sebelum korupsi termasuk sangat besar, bahkan meliputi tanah rumah dengan nilai puluhan miliar. Namun demikian, mengapa mereka masih tertarik dengan korupsi? Hal ini terkait dengan kurang mampunya kedua pejabat publik ini dan orang-orang yang melakukan tindakan korupsi mengendalikan 6 musuh utamanya, yaitu disebut Sadripu. Korupsi dalam ajaran agama Hindu juga merupakan tindakan yang melanggar catur purusarta, yaitu 4 tujuan hidup manusia, di mana seseorang seharusnya mengutamakan kekuatan dharma atau kebenaran untuk memperoleh harta dan juga memenuhi keinginannya. Sebab kalau kehidupan kita tidak dilandasi dharma, kebenaran yang diwujudkan dengan Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik, maka tujuan hidup kita, yaitu Moksha Jagadita, yaitu Titi Dharma, atau kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, tidak akan pernah tercapai. Penyebab orang korupsi yaitu tidak adanya pengendalian terhadap Sadripu, yaitu 6 musuh manusia, meliputi pertama kama, nafsu atau keinginan yang berlebihan sehingga melampaui batas kemampuan. Nafsu ini kan merangsang juga bagaimana seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih untuk memenuhi keinginan-keinginan, baik itu keinginan keluarganya, baik itu keinginan koleganya, baik itu keinginan organisasinya. Sangatlah berbahaya dan bahkan menimbulkan kerugian serta dosa yang sangat besar manakala kama atau nafsu tidak dikendalikan, yang berujung pada tindakan untuk melakukan korupsi. Yang kedua, tamak atau sifat rakus yang ada pada setiap diri manusia. Ketamakan dan kerakusan inilah yang menjadi salah satu sumber kita tidak akan pernah puas. Banyak sekali orang-orang yang melakukan korupsi justru memiliki kekayaan sangat besar, bahkan termasuk orang-orang dalam golongan orang-orang berpunya atau orang-orang hartawan atau orang-orang yang sangat kaya. Namun karena tidak mampu mengendalikan ketamakan dan kerakusannya, maka muncullah keinginan memanfaatkan jabatan untuk melakukan tindakan korupsi yang sangat merugikan masyarakat. Yang ketiga, roda atau sifat pemarah yang terlalu berlebihan. Dengan sifat pemarah dan juga yang bisa menimbulkan keangkuhan, dia merasa cukup mampu memiliki posisi kekuatan karena jabatan yang juga bisa menjadi pemicu melakukan tindakan korupsi karena tidak ada kendali dari lingkungannya. Misalnya dia seorang menteri, tindakannya tidak benar, bahkan berujung pada korupsi, tetapi staf di sekitarnya tidak bisa memberikan nasihat atau masukan karena si menteri memiliki karakter sebagai orang yang pemarah.
Yang keempat yaitu moksa atau sifat bingung atau awidia. Jadi seseorang yang tidak dilandasi kekuatan keimanan yang baik, maka kadang-kadang tidak bisa melihat mana hal yang benar, mana hal yang salah. Apabila tidak mampu mengendalikan kekuatan awidia atau kegelapan yang dibutakan oleh persaingan dan juga keinginan melebihi orang lain, inilah yang bisa menimbulkan rangsangan melakukan korupsi. Yang kelima yaitu mada, yaitu sifat mabuk baik karena harta maupun keinginan atau minuman. Orang-orang yang suka mabuk dengan harta benda tentu tidak akan pernah puas untuk memiliki sesuatu yang tidak bisa dimiliki dengan jalan dharma. Oleh karena itulah sangat penting melakukan pengendalian sifat mabuk yang terutama didorong oleh dirinya sendiri dan juga keluarganya, juga teman-teman organisasi serta koleganya. Dan yang keenam yaitu matsarya, yaitu sifat dengki atau iri hati. Ini juga salah satu pemicu seorang melakukan korupsi. Dengan sifat iri hati yang dimiliki, mereka tidak terima orang lain memiliki kelebihan. Karena itu, dengan daya upaya yang dilakukan, termasuk tindakan korupsi, mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang dimiliki orang lain. Apa hukumnya kepada orang-orang yang melakukan korupsi? Telah dijelaskan di atas bahwa korupsi adalah tindakan yang melawan hukum, reta atau dharma, sehingga perlu adanya penegakan kembali sebagaimana disebutkan Bhagavad Gita Yadnya 4 sloka 8, bahwa untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran dan menegakkan kembali kebenaran dharma, maka Brahman, Tuhan sendiri akan turun ke dunia. Sebagaimana kita ketahui, banyak kekagetan yang tidak dibayangkan akan terjadi, sebagaimana kasus BTS, sebagaimana kasus Kementerian Pertanian. Tidak ada orang menduga bahwa Syahrul Yassin Limpo menyimpan uang di rumah jabatan menteri dengan nilai fantastis 30 miliar lebih. Ini bisa dilakukan penegakan pada saat yang tepat karena ada unsur kekuatan Tuhan yang menggerakkan KPK untuk melakukan tindakan yang tepat. Dari sloka di atas juga dijelaskan bahwa pelaku korupsi akan mendapatkan hukuman dari Tuhan pada saat yang tepat. Namun, sebagaimana jenis karma yang ada, waktu eksekusi perbuatan memang tidak pernah sama satu yang dengan yang lain. Kasus korupsi BTS itu mendapatkan hukuman langsung pada saat perbuatan yang dilakukan. Sedangkan yang lain mungkin tidak mendapatkan hukuman pada waktu yang bersamaan. Karena hukum perbuatan yang kita lakukan dapat dieksekusi dalam 3 waktu yang berbeda yang disebut dengan triperamana, meliputi pertama sancita karma pala, yaitu perbuatan yang lalu masih ada sehingga menentukan hidup sekarang. Bila dahulu ada perbuatan korupsi yang merugikan negara sangat banyak sehingga dipenjara dan akhirnya meninggal di penjara sebelum mengakhiri hukumannya, maka pada kehidupan yang akan datang dalam reinkarnasi berikutnya sisa hukuman harus dipenuhi dalam bentuk penderitaan atau bahkan dalam bentuk hukum-hukum yang lain. Kedua, prarabdha karma pala, yaitu perbuatan sekarang hasilnya dinikmati sekarang. Menteri, gubernur, dan pejabat publik koruptor yang ditangkap dan dipenjarakan pada waktu yang kehidupan sekarang. Kalau hukuman hakim murni dan tidak ada suap, maka dia bebas hukuman akibat korupsi yang dilakukan sekarang pada reinkarnasi berikutnya. Sebaliknya, kalau suap
sehingga hukuman lebih ringan, maka sisanya akan dieksekusi pada reinkarnasi dalam wujud manusia penuh derita pada kehidupan yang akan datang. Ketiga, kriyamana karma pala, yaitu perbuatan sekarang hasilnya akan ditempati pada kehidupan mendatang. Para koruptor saat ini, tetapi karena kelicikan akhirnya lolos dari hukuman, pada kelahiran berikutnya akan mendapatkan kesengsaraan akibat kelakuan korupsi yang dilakukan, dengan hukuman, penderitaan, serba kekurangan, bahkan menjadi orang-orang yang hina dina. Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat hina, karena itu jangan pernah berbangga menjadi koruptor. Sebenarnya yang lebih hina yaitu para koruptor yang karena kelicikan dan suap tidak menyandang gelar koruptor pada saat perbuatan dilakukan, namun ke depan pasti akan menjalani eksekusi sebagaimana perbuatan yang dilakukan. Sesuai Veda, hukum karma itu pasti, hukum karma itu adil, dan eksekusi hukum karma hanya perbedaan waktulah yang membedakan, dan siapapun yang melakukan perbuatan korupsi pasti akan dihukum sesuai dengan dampak yang ditimbulkan terhadap manusia yang menjadi korban tindakan pelaku korupsi, sebagaimana terjadi pada kasus-kasus korupsi pelayanan publik dan lain sebagainya. Semoga yang belum melakukan korupsi sadar bahwa korupsi adalah sebuah gula-gula yang bisa menjerumuskan kehidupan kita menjadi orang yang hina dina kini, di masa kehidupan sekarang, bahkan di kelahiran berikutnya.